Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, guru, wali santri maupun juga teman-teman karyawan yang ada di Al-Ghifarimu. Selamat datang. Kita ada di website Al-Ghifarimu, psb.alghifarimu.sch.id. Nah, dari sinilah kita berusaha akan di video ini kali ini saya akan lebih berfokus kepada tutorial, nanti motivasinya sedikit di belakang. Tapi sistem ini memang kita bangun untuk mempermudah para pendaftar yang ingin bergabung di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari maupun SMA di keluarga besar Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Dzar Al-Ghifari, maka kita sediakan portal berikut ini. Bapak Ibu sekalian bisa buka nanti di Chrome-nya masing-masing ya, Google Chrome begini dibuka terus kemudian dipilih mana akunnya, nanti diketik di atas psb.alghifarimu.sc.id terus kemudian di enter, maka tampilan yang muncul akan sama seperti yang sudah kita lihat tadi. Maka klik pendaftaran di pojok itu, maka Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat akun username jika belum punya. Maka klik aja dulu daftar user, maka diisi kita di sini misalnya mau pakai Fulan ya. Fulan, passwordnya adalah Fulan juga misalnya. Maka emailnya kita buat fulan@gmail.com misalnya, maka orang HP-nya juga kita akan masukkan di sini. Oke. Pastikan semuanya juga benar ya. 13, 14, 3. Kemudian klik registrasi. Registrasi user telah berhasil, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk memberikan token. Nah, token ini Bapak Ibu sekalian sebaiknya bayar terlebih dahulu baru akan dapat token dari eh, customer service ataupun juga admin PSB. Nanti silahkan dihubungi nomor admin PSB itu ada di buku ataupun juga brosur yang sudah kita miliki. Tapi di website ini juga nanti tersedia. Silahkan nanti dimasukkan. Dalam konteks ini saya coba akan masuk dengan akun admin ya. Akan saya ambilkan em, apa namanya? Akan saya ambilkan dari sistem kami. Nah, ini memungkinkan Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan pendaftaran ini dari jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak harus datang ke sekolahan. Jika datang ke sekolahan pun pasti akan kami daftarkan atau kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk buka portal yang tadi. Kalau ada bantuan pun dari sekolah, maka itu sifatnya adalah sebetulnya hanya bantuan saja. Ini tokennya akan kami berikan dari sini, maka Bapak Ibu sekalian akan dapat token ini setelah memberikan bukti pembayaran sebesar sekian ratus ribu, maka ada kesempatan akan mendapatkan token ini. Kemudian lakukan verifikasi. User tidak tersedia. Ada apa? Fulan, Fulan ya. Tadi kita coba masuk verifikasi user ya tadi. Maaf salah berarti Fulan harusnya passwordnya Fulan. Kemudian tokennya yang tadi. Nah, ini pastikan tidak ada spasinya. Kemudian lakukan verifikasi. Oke, berhasil login. Nah, ini kita save di sini. Oke. Nah, nanti sudah akan masuk untuk pilih jalur pendaftaran. Ada unggulan, ada percepatan hafalan. Bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya enggak jauh beda. Percepatan hafalan ini kita rencanakan memang bagi anak-anak yang berkeinginan untuk memiliki hafalan tahfiz Al-Quran target 5 juz setiap tahun. Sehingga ini anak-anak nanti kita setting di jam pelajaran keempat, setelah dia istirahat pertama, dia boleh kembali ke apa namanya ke tempat untuk hafalan Quran di masjid, di kamar ataupun di tempat-tempat yang mereka sukai. Dengan asumsi anak-anak yang punya kemauan untuk masuk kelas takhusus atau kelas khusus tahfiz percepatan hafalan, maka dia juga dipersilahkan untuk tidak memakai seragam ketika bersekolah. Kami setting eh, waktu-waktu pembelajaran di jam pertama, kedua, ketiga selain baca Al-Quran, maka di jam kedua, tiga, empatnya atau lima dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran pokok yang kira-kira dibutuhkan untuk ujiannya saja. Sedangkan yang unggulan, Bapak Ibu sekalian, yang ini bentuknya adalah nanti kita akan pecah menjadi tiga spesialisasi lagi, tapi punya capaian umum
Capaian umumnya adalah hafalan tetap target 1 juz setiap tahun, namun nanti akan kita pecah lagi di spesialisasi prestasi, baik itu non-akademik maupun akademik. Yang non-akademik kita pecah lagi jadi yang jalurnya MTQ atau Al-Quran dan lain sebagainya. Ada yang jalurnya umum, futsal, kemudian panahan, macam-macam sekali. Semua prestasi akan diakomodir di sini termasuk robotika, kemudian sispala dan lain sebagainya, cinta alam. Kemudian jalur yang kedua ada selain prestasi ada jalur bahasa. Nanti jam 12 lewat, istirahat sebentar jam 1 nanti akan ada kelas bahasa jam 2 ya, sampai jam 3. Nah, ini wajib dan ada panggungnya nanti untuk ini. Dan ada kelas KWH juga, kewirausahaan, spesialisasi kewirausahaan. Sekolah tetap normal, sama seperti ini prestasi dan juga bahasa, tapi kemudian di jam siangnya dia akan boleh tidak menghadiri kelas bahasa dan dia hanya akan diberikan kesempatan untuk belajar kewirausahaan dengan ahli-ahli dan juga pembinanya. Dan juga ada kesempatan juga untuk kalau kelas KWH itu di setiap bulannya dia akan bikin IO semacam 1 bulan dia harus punya karya. Karyanya nanti ini akan dia marketing sendiri, dia akan cari marketnya dan dia akan coba jual ataupun dilelang dengan orang tua santri hasil karya itu. Dalam konteks ini coba kita masuk kelas jalur unggulan. Pendaftaran. Bukti pembayarannya tolong diupload di sini. Katakanlah bentuknya adalah JPEG ya. Kita coba upload yang ini. Gambarannya saja. Maka nama lengkap semua harus diisi dengan memencet caps lock. Harus nama besar ya. Fulan bin Kais. Kais misalnya. Panggilannya Fulan. Nah, agamanya Islam. Laki-laki. Tempat tanggal lahirnya ini. Tanggalnya ini. Itu tahun 2000 misalnya. Anak pertama dari 10 bersaudara. Alamat lengkap, silahkan ketik alamat lengkapnya ya. Dalam konteks ini harus pakai ini juga, Jalan Sakinah 11 Kot Mulyo Jati, Kota Metro. Mohon maaf Bapak ya kalau seki adanya. Karena kami sedang ngetik. RT-nya 12, RW-nya 03. Kelurahan Mulyojati, misalnya Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Silakan pilih 34123. Rumahnya milik sendiri, apartemen, kontrakan, rumah dinas, atau rumah saudara, atau tidak pasti. Misalnya kita bikin rumah milik sendiri. List prestasi nanti boleh tolong dimasukkan di list prestasinya. Ini pertama misalnya juara lomba Rubik nasional misalnya. Kemudian tolong juga disertakan di sini nomor NIK-nya, misalnya 180706 sekian 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 gitu ya. 2309 3001 misalnya NIK-nya di situ. Ini wajib dituliskan NIK-nya di list prestasi ini. Atau nanti kalau sudah ada di bawah nama lengkap atau nama panggilan, nanti tolong disampaikan di situ juga. Tapi ini adalah polisi tetap kami, bagi teman-teman TU juga akan masukkan itu. Next, masukkan NISN. NISN ini harus biasanya 10 digit ya. Nah, atau masukkan di sini. Saya akan coba masukkan 999 8 9 10. Nah, kelebihan 1. Nanti bisa dicek di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ngecek nama ini, nama Ibu masukkan atau bisa dicek di rapornya dia di halaman pertama. Rapor biasanya akan ada nomor induk siswa nasional. Nama sekolahnya tolong dispesifikkan SD Sukamaju 1 Bandar Lampung misalnya. Ya. Nah, alamat lengkap SD-nya di mana? Jalan Sumantri, Bojonegoro, dan lain sebagainya ya. Dilengkapi, next. Karena kalau nggak lengkap Bapak Ibu sekalian, terutama yang merah-merah ini, Bapak akan diminta ngisi dari awal lagi. Nama lengkapnya misalnya sudah ada ini ya. eh, Nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya di mana ya. Kita em, coba kita anu saja. Terus 967 misalnya. Nama lengkap, alamat lengkapnya di mana ya. Udah pendidikan terakhir misalnya S2. Nama pendidikan terakhir misalnya
Unila ya, yang lengkap juga. Nomor telepon orang tua berapa misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan terlalu banyak. Emailnya juga eh, coba dibikin bulan yang tadi ya. Ini alamat email bisa kecil juga nggak apa-apa. Nama organisasi misalnya apa? Pemuda Muhammadiyah misalnya. Nah, pekerjaannya apa, Bapak? Silakan dipilih karyawan misalnya. Penghasilannya dipilih sesuai dengan listnya ini. Misalnya 2 sampai 2,5 atau sampai 5 juta dan seterusnya. Nanti akan kita betulkan. Ibu, nama lengkapnya siapa? Misalnya tempat tanggal lahirnya di mana ya? Ini tahun lahirnya, ya misalnya ini diganti. Alamat lengkapnya di mana? Tolong dispesifikan. Pendidikan terakhir misalnya S1 atau D4. Nama pendidikan terakhir misalnya Unila gitu ya. Nomor teleponnya berapa? Oke. Emailnya beliau apa? Nama organisasinya misalnya Aisyah gitu ya. Kemudian pekerjaan beliau apa? Pilih penghasilannya juga. Misalnya sekian. Dan next lagi. Nah, jika Bapak Ibu sekalian miliki wali, maka tolong diisi walinya di sini. Nah, ini untuk kemudian precaution kalau anak sakit, Bapak Ibu sekalian rumahnya jauh, maka wali ini yang kita akan coba hubungi. Dan pendataan ini memang kami akan coba bikin selengkap mungkin, termasuk nanti KTP orang tua akan diminta di situ. Nah, kita sudah menyelesaikan semua, kita bisa pencet daftar. Nanti akan butuh proses lumayan lama, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa langkah selanjutnya, upload berkas yang dibutuhkan. Ini sudah ada folder-foldernya ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian bikin new folder. Kita bikin nama Fulan. Ya, Fulan nama anaknya ya. Fulan bin Kais tadi ya. Nah, create. Kemudian masukkan eh, file-file yang isinya adalah kebutuhan pendaftaran itu termasuk foto ya, KK, kemudian scan semua, kemudian ada KTP orang tua mungkin nanti dipenuhi sesuai apa yang diinginkan oleh teman-teman pendaftaran PSB. Kalau tidak salah halaman depan rapotnya itu, kemudian foto halaman depan rapot yang ada NISN-nya ya. Termasuk bukti pendaftaran di drop di sini semuanya. Misalnya kita mau ngedrop, ya tinggal Bapak Ibu sekalian buka apa yang mau dimasukkan di situ misalnya ya. Kemudian kita copy atau kita drag and drop saja. Tinggal kita bawa ke situ. Misalnya file-filenya yang mau kita masukkan adalah ini dan ini ya dan ini misalnya. Tarik saja taruh di situ. Nah, nanti akan ngupload seperti ini dan kita tunggu saja prosesnya selesai. Bapak Ibu sekalian balik ke tempat yang tadi PSB ya. Kemudian kartu pendaftarannya bisa di-download atau bisa di-save as PDF itu kemudian di-save. Nanti kartu pendaftaran inilah sebagai bukti Bapak Ibu sekalian sudah reserve tempat untuk ujian dan bisa ujian di rumah maupun juga apa namanya akan ada nomor pendaftaran yang muncul di situ secara otomatis. Nah, ini sudah kita upload semuanya ya. Nah, ini nanti filenya seperti ini. Ini bisa di-close setelah itu. Nah, ini saya tadi kita bisa close. Kemudian jika sudah menyelesaikan upload berkas dan download kartu pendaftaran, Bapak Ibu sekalian diminta untuk kembali ke beranda. Ngapain? Nah, ini pentingnya. Kita mau langsung tes ujian PSB. Saya bocorkan sekalian mungkin ya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi balik ya di PSB Alifari di halaman tadi ada pendaftaran ujian. Kalau ini registrasi kalau sudah dinyatakan lulus. Nanti akan ada nama email Bapak Ibu sekalian di situ. Klik ujian PSB. Ujian ini bisa dilakukan secara online. Bapak Ibu sekalian login dulu dengan menggunakan username yang sudah tadi dibuat. Fulan ya. Fulan. Passwordnya juga Fulan kalau tidak salah tadi. Tahun pelajaran ini. Nah, semua gelombang. Karena kita tidak ada gelombang sistemnya. Check your password. Close. Sudah ya. Sudah masuk di save passwordnya. Ujiannya akan muncul di sini. Nah, ada tes IQ, matematika dasar dan IPA. Masuk, ada agama Islam dan tajwid. Soalnya sekian, waktunya sekian. Misalnya masuk ya, kita coba masuk. Maka
Setiap pengujian yang diperbolehkan mengulang sebanyak 3 kali. Kalaupun misalnya nilainya di bawah 50, maka tolong kalau belum lulus jangan ngeklik enter ataupun ngeklik langkah selanjutnya. Silahkan hubungi panitia dulu, baru nanti akan dibantu cara nge-refreshnya supaya bisa ujian di kesempatan yang kedua kalau nilainya nol gitu ya. Mulai ujian atau tidak sesuai. Waktunya akan langsung berkurang Bapak Ibu sekalian. Jangan keluar ataupun juga kembali dulu kalau belum menyelesaikan sampai nomor 50. Karena kalau sudah klik nomor 50 nanti akan muncul simpan di sini. Cek ulang jadwal Anda sebelum mengklik tombol simpan tuh peringatannya. Akan muncul bentuk soalnya akan seperti ini di TIU ya kalau ini matematika dan lain sebagainya. Misalnya kita jawab, ini yang beda sendiri mana FW, OX, berarti yang O kan? Berarti yang C. Akan diacak juga jawabannya Bapak Ibu sekalian, bukan A, B, C di sini. Pilih jawaban yang menurut Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ini. VW, X, Y kan harusnya. Berarti yang tidak sesuai si C, kita klik C. Misalkan, lanjut. Halaman selanjutnya, nomor-nomor selanjutnya gini. Tolong jangan pencet spasi ya. Nah, ini jawabannya hanya akan ada 3 biasanya, kecuali yang gambar. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan semua, misalnya ada nomor 39, wah bingung, balik lagi lah. Tadi tak cek nomor 1 sudah belum. Oh, nomor 1 bisa lagi balik seperti itu. Waktunya panjang, jadi take your time, ambil waktunya sebaik mungkin. Baru kalau sudah sampai angka 50, semua sudah terisi. Misalnya ini jawabannya apa, begitu ya. Jawabannya A, maka ada akan tombol simpan di sini. Klik simpan. Hasil ujiannya akan langsung keluar. Nilainya akan 4, tidak lulus statusnya. Kalau tidak lulus, kemudian nanti harus menghubungi panitia. Paling tidak nanti akan ada apa namanya? em, Clear browsing data ini dulu, baru kemudian bisa last hour ya, baru bisa dia nanti akan login lagi. Ini kita karena sudah clear browsing data, kita klik dulu, kita harus login lagi dari awal, kemudian login ya. Nah, cek password nggak usah, baru kita akan bisa masuk lagi ya, ujian sekali lagi, tapi nilainya akan masih sudah ada. Mulai ujian, diulangi lagi ujiannya. Nah, misalnya dikerjakan lagi ya, ini ada kesempatan ngerjain lagi, terus kemudian bisa ngerjakan, jangan dipencet yang strip, kemudian disimpan. Kalau nanti sudah lulus, maka akan muncul tanda lulus di sini. Oke, kita kembali. Ujiannya ada 2 jenis. Syarat dinyatakan lulus adalah dua-duanya mendapatkan nilai minimum di atas 50. Agama juga demikian prosesnya. Mulai ujian, begitu, waktunya akan berjalan, cuman 50, misalnya jawabannya sifat al-basor gitu ya. Maka jenengan lanjutkan ke halaman 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 30. Kalau sudah terisi semua, baru kemudian disimpan. Nah, kalau ujian lulus akan muncul di situ. Kalau sudah dinyatakan lulus semua, maka nanti akan dihubungi langsung oleh panitia. Dengan ini kalau sudah dikerjakan dan nilainya sudah di atas 50 dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu sekalian secara otomatis sudah mendapatkan kursi, yaitu kuota total 200 sekian ya. Nanti kuotanya akan berubah sesuai dengan apa namanya kebutuhan dan jumlah kelas kita. Tapi ini prosesnya sudah selesai. Ujiannya sudah, bisa kembali ke halaman awal, awal atau logout. Itu saja Bapak Ibu sekalian proses pengujian. Nanti tidak di periode saya ini tidak akan ada ujian wawancara. Mungkin ada penempatan kelas itu pun dari pihak pondok. Dari sekolah sebatas ini saja. Karena kita tidak ingin sebenarnya memberatkan Bapak Ibu sekalian dengan harus datang ke sini. Kita lebih kepada ingin menerima semua murid dengan semua kondisinya. Bahkan beberapa sekolah sekarang kan harus jadi sekolah inklusi dan kami pengen menuju ke arah sana. Kita anggap semua anak itu mau gelasnya penuh, mau gelasnya setengah, kita akan coba apa namanya cari bakat dan minatnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sedikit motivasi untuk kita semua bahwa anak pada akhirnya kita ingin temukan secara serius minat dan bakatnya apa. Kadangkala anak itu beda-beda, tidak bisa kita banding-bandingkan dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, bahkan yang dalam satu keluarga, anak kembar pun, adik saya kembar, Bapak Ibu sekalian, sifatnya bisa jadi total beda, karakternya bisa jadi beda. Kalau kita bicara karakter, tentu saja kita punya tujuan pendidikan yang mau menuju ke arah sana, yang justru
melibatkan hal-hal detail seperti bagaimana menyikapi perubahan, kemudian keinginan untuk berubah, keinginan untuk belajar, curiosity-nya dan lain sebagainya. Kami upayakan nanti kami akan punya semacam pro evolution student stats, semacam setiap siswa akan punya tampilan ataupun juga evaluasi di setiap semesternya untuk menentukan nanti jika dia berprestasi di atas fotonya akan ada tanda bintangnya di kolom kanal siswa maupun juga kita akan punya print-printannya. Setiap bulannya kami akan evaluasi kemampuan dan keinginan belajar siswa termasuk prestasinya, kewirausahaannya, bahasanya, tahfidznya, dan akan kami dokumentasikan apa namanya cita-cita anak itu. Harapannya memang kita sudah membuat program-program capaian pembelajaran khusus yang nantinya akan mempermudah anak-anak untuk bisa menemukan prestasi dan juga kecondongan atau kecenderungannya, Bapak Ibu sekalian. Tugas kami lah untuk menemukan hal itu semua. Demikian video yang berisi singkat ini kiranya ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Mohon maaf juga pakai kaos karena ini bentuknya lembur dan ini hanya video tutorial. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.